sebagai Saya Lani. Saya Angel. Saya Haca. Jadi kali ini kami akan bercerita tentang kecelakaan yang sering terjadi di rumah sakit. Nah, kecelakaan ini itu berkaitan dengan sistem jaringan. Nah, seperti yang kita ketahui, rumah sakit merupakan tempat pelayanan kesehatan yang dirancang untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pasien maupun seluruh pengunjung serta tenaga kesehatan di dalamnya. Sehingga diperlukan manajemen sistem yang baik. Akan tetapi tidak jarang ditemukan kesalahan sistem jaringan yang berakibat fatal. Untuk itu, kami akan membahas beberapa kasus yang berkaitan dengan sistem jaringan di rumah sakit. Nah, yang pertama, apaan tuh? Apa ya? Nah, yang pertama itu oksigen yang terkontaminasi. Bisa membahayakan sih, serem banget. Jadi ceritanya tuh gini, pada pertengahan Maret tahun 1996 ada sebuah rumah sakit di Texas. Rumah sakit ini dilaporkan karena kelalaian dalam sistem jaringan gas medis. Gitu. Tapi terkontaminasinya tuh sama zat apa tuh? Nah, Tahu nggak? iya. Jadi di rumah sakit ini oksigennya itu terkontaminasi oleh salah satu jenis zat pelarut yang bernama trifluoroetilen. Tahu nggak itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Fungsinya buat apa? Juga nggak tahu. Nggak ada yang sorry ya. Udah sih. Zat ini tuh adalah zat pelarut untuk membersihkan pipa. Nah, zat pelarut ini biasanya digunakan di pabrik untuk membersihkan minyak pada pipa. Oh, jadi untuk bersihin minyak tapi dipakai untuk bersihin tabung oksigen. tapi kayak untuk salurin oksigen. Itu salahnya. Bahaya banget ya sekali. Pemasoknya ini Parah jelasin sih. dong lanjutannya Iya, gimana? jadi Penasaran banget. Jadi ceritanya tuh dalam pelarut ini kan digunakan untuk membersihkan minyak di pabrik. Nah, jadi untuk gas oksigen di rumah sakit ini itu dibersihkan dengan trifluoroetilen sehingga dia tuh mengendap pada tabung gas. Maka saat pengisian oksigen selanjutnya, oksigen itu terkontaminasi deh karena masih ada sisa dalam tabungnya. Tahu nggak penyebab dari kesalahan ini? Apa tuh? Seremnya tuh karena kesalahan ini 6 orang tuh tewas. Wah, gila sih. Bayangin karena oksigennya terkontaminasi tuh. Dan yang lebih ininya lagi 70 tuh kritis loh. Ya ampun, berarti dalam satu rumah sakit disalurin satu gas medik yang sama dan yang udah terkontaminasi gitu. Ya ampun, kasihan Sebanyak banget. itu. Banyak lagi. Bayangin Parah sih. perasaan orang Keluarganya sih. Parah sih. Nah, ceritanya tuh waktu petugas tuh apa sih kayak mau mengganti tangki oksigen ini, dia tuh kayak mencium sesuatu yang gak biasanya. Jadi kayak ada kejanggalan gitu pas dia ganti. Nah, ternyata karena ini zat pelarut ini. Tapi dia tuh anehnya petugasnya udah nyium bau-bau, padahal kan seharusnya oksigen itu kan nggak berbau. Iya, kan? nggak berbau Tapi seharusnya. dia udah firasat gitu kok nggak dicek ya. Nah, itu Nah, juga kelalaian ini- dari petugasnya. Iya, tuh kelalaian sih. benar kelalaian. Termasuk salah satu kelalaian dari rumah sakit juga sih, karena seharusnya kan kalau mau melakukan kerjasama sama pemasok oksigen itu harus jelas suplainya itu jelas apa enggak, kayak bersertifikat apa enggak. Nah, jadi karena mereka bekerja sama dengan pemasok oksigen yang baru dan biayanya lebih rendah dari yang biasanya, akhirnya sertifikasi dari oksigen ini nggak jelas gitu. Jadi mau nuntut juga gimana? Susah. Itu kan termasuk sedikit kelalaian dari rumah sakit. Jadi Maka pasti semuanya ke rumah sakit ya. maka karena kesalahan itu semua jenis apa sih kesalahan sepenuhnya itu ada di tangan rumah sakit sendiri karena mereka yang nggak bisa memilah dan memilih mana yang baik. Ternyata dari pelajaran dari berita yang satu ini kita juga rumah sakit tuh ternyata ini yang benar masuknya siapa. Nggak boleh Harus sapi, nggak boleh dicek gitu nggak sih, sama kayak pelajaran tadi MTRS manajemen pembelaan rumah sakit kan itu rumah sakit juga harus
tentukan mana yang mau jadi pemasoknya, vendornya siapa gitu. Iya, Nggak sih? harus jelas Itu ya, harus yang cari udah yang profesional. Jangan karena harganya murah, oh iya ambil aja. Padahal kita malah jadi Mau hemat bahaya. malah jadi rugi kita ya. kan nggak tahu kalau misalkan dampaknya untuk pasien, untuk orang lain gitu kan. Untung-untung kalau masih sakit sedikit-sedikit, kalau sampai meninggal kan kasihan. Ternyata emang di sini dari apa kejadian ini ternyata bukan cuma rumah sakit yang rugi, bukan cuma pasien yang rugi. Jadi mutu pelayanan kesehatannya juga menurun gak sih? Pasti. Jadi banyak pasien yang nggak mau ke situ lagi kan. Iya, kalau aku jadi Menurun pasiennya aku banget nggak bakal sih, mau. Pelayanannya rendah banget. Sumpah. Nah, selain itu masih ada lagi nih teman-teman. Masih banyak. Apa ya? Kayaknya kita berbahas banyak banget sih Ah, soal apa iya. kelalaian kayak gini. Apalagi sistem jaringan kan kompleks banget tuh di rumah sakit. Namanya udah dijelasin tadi pelayanan kesehatan. Berarti ya benar-benar melayani sepenuh hati, meningkatkan mutu layanannya juga dengan melihat itu detail-detail kecil. Oke sih. Jadi yang kedua siapa nih yang Mbak yang ngomongin? Kedua kita lanjut yuk. Yang kedua nggak salah. Udah penasaran juga sih yang kedua. Penasaran banget sih. Serem-serem banget. Kayak perlu Dijelasin biar Yang apa ya? kedua ini lebih serem daripada yang pertama. Iya. Wah, Karena apa Sih, tuh? penasaran banget. jadi kalian tahu tabung oksigen? Tahu dong. Tahu Tahu. Oksigen udah diplay. Ya pastinya oksigen buat ini kan si pasien. melalui ventilator nih. Hmm. Nah, itu tuh meledak dan nyebabin kebakaran. Kok bisa? Meledak. Di mana tuh kejadiannya? Nah, kejadian ini tuh di Irak. Oh, bukan di Indonesia. Bukan. Tempatnya di mana? Jadi ini kejadiannya tuh pada 12 Juli 2021 dan itu kebakarannya terjadi di isolasi pasien COVID-19 Rumah Sakit Al-Bushehr Kota Nasirah, Provinsi Irak, Irak. Anjir, jauh banget. Baru tahu Ternyata kemarin kejadiannya di Indonesia dan Iya. baru kemarin. Belum lama kan? Beda Pasien banget. tahu nggak pasien COVID lagi? Nah itu mereka memang butuh banget kan suplai oksigen, dimana mereka merasakan sesak nafas, terus kayak badan nggak nyaman, pusing segala macam yang namanya COVID lah. Kalian tahu nggak sih korban jiwanya berapa? Berapa? Ada 63 yang meninggal. Meninggal semua. Meninggal semua. 2 diantaranya adalah petugas kesehatan. Kasihan, kayak mereka tuh pengen sembuh kan ke sana. Terus karena ini jadi kasihan. Dan yang lebih parahnya lagi itu ada puluhan pasien yang kritis. Wah, Parah sih. kritis gara-gara kebakaran itu. Kalau enggak ya. Iya luka bakar udah gitu kritis. Itu penyebabnya apa sih sampai Bisa meledak gitu, kenapa tuh? Nah, tabung oksigen ini bisa meledak banyak faktor ya. Apalagi mungkin tekanannya, Iya. terus saluran tabungnya juga mungkin nggak bagus. Apalagi ternyata para petinggi rumah sakit itu tahu kalau bahan dari bangunan material rumah sakit itu nggak bermanfaat. Kalau udah tahu kayak gitu, Cerita datangnya nggak sih? asli dan kalian tahu itu karena apa? Apa? Pastinya karena korupsi teman-teman. Astaga. Biasa lah ya di mana-mana korupsi. Jadi Denger nih, yang punya rumah sakit tuh harus denger nih cerita ini biar tahu. ini emang nggak belum terbukti ya, tapi Iya. itu cerita sama aku udah tahu. Iya, dan kebetulan menteri kesehatannya tuh mengundurkan diri karena kejadian ini baru ini. Nggak profesional banget. Asli ya. Dan itu bukan yang pertama, ini udah yang kedua. Yang pertama tuh terjadi di 24 April. Sama-sama di Irak tapi di daerah lain. Jadi dalam setahun bukan satu kali aja kejadian. 2 kali dan itu dalam waktu yang berdekatan. Berdekatan. Kayak April ke Juli. Cuman karena seseorang yang korupsi, seluruh nyawa jadi tanggungan. Asli sih. Emang kita belum tahu pasti sih korupsi atau enggak, tapi Iya, kan lebih tapi mengarah ke situ. Arahnya ke situ. Caranya ke situ. Terus tahu nggak? Ternyata emang keuangan sih ya. Iya, keuangan tuh udah Kecil pasti. banget sih. Apalagi para koruptor tuh yang sukanya ngambil uang rakyat, bikin rakyat sengsara, tapi mereka happy aja. Terus gimana tuh kalau itu? Keluarganya tuh gimana? Ya pastinya kalau kita jadi keluarga, emang kita terima? Enggak Enggak dong. dong. Pastinya enggak. Apalagi tahu kalau misalkan keadaan rumah sakitnya tuh kayak gitu.
Nah itu Apalagi dari bocoran juga. Terus gimana tuh kalau jadi para keluarga sama kerabat ini tuh pada demo nih. Jadi mereka tuh demo berkumpul di halaman rumah sakit. Terus mereka bakar 2 mobil polisi yang buat patroli itu. Oh ya. Kalau aku sih dukung keluarganya ya. Kalau aku Wah, apa yang nggak sakit hati. Tapi sebaiknya nggak usah dibakar juga sih sebenarnya. tapi meskipun dibakar juga Itu mungkin emosi. Iya. Karena Suka emosi nggak sih karena kan keluarganya. Terus gimana tuh yang apa mundurin diri untuk kesehatan? Itu mundurin diri aja kayak gitu. Iya, dia mundurin diri. Jadi sebelum mundurin diri itu dia melakukan pertemuan kabinet secara mendadak. Jadi untuk membahas masalah itu tadi. Kenapa kok bisa tabungan meledak, terus menyebabkan kebakaran. Jadi ternyata emang tabungnya meledak itu belum tahu pasti kenapa. Nah, kalau untuk penyebab pastinya kita belum tahu. Teman-teman, kita tuh bukan cuma yang punya cerita, kita juga punya cerita lebih serem gitu. Punya lebih sedih lah. Gimana ya? Itu tuh tentang kerusakan lift di rumah sakit yang menelan korban jiwa. Jadi kita di Indonesia di Spanyol ada rumah sakit Kalme. Mana tuh ceritanya kronologinya? Jadi kecelakaan ini merenggut nyawa seorang ibu yang beberapa waktu lalu melahirkan secara sesar. Jadi momennya itu pas kelahiran yang sebenarnya membahagiakan malah menjadi malapetaka untuk keluarga korban. Nah, ibu ini bernama Ibu Rokio yang berumur 26 tahun. Masih muda, Iya. Muda, muda. Dia juga melahirkan. Masak mana? Terus kejadiannya bermula saat Ibu Rokio hendak dipindahkan ke kamarnya setelah operasi sesar yang dilakukannya. Seperti biasa kalau melakukan pemindahan pasien pasti menggunakan lift besar yang memuat ranjang rumah sakit. Nah, posisi saat itu Ibu Rosio mendekap bayi laki-lakinya yang baru saja lahir sambil ranjangnya didorong oleh petugas rumah sakit ke dalam lift. Namun sebelum seluruh bagian ranjangnya masuk ke dalam lift tersebut tiba-tiba anjlok. Lanjutin nih, Wah, serem banget kan? Bayangin itu bahagia kan kayak ya ampun anakku, tiba-tiba kamu harus sulit. Jadi posisinya anjloknya itu entah ke atas ke bawah pokoknya, jadi liftnya ke bawah. Apa kakinya itu pokoknya roda bagian belakangnya itu gak masuk semuanya, jadi belum masuk Jadi separuh gitu. belum masuk Belum ke kita bawah, lagi. itu udah naik ke atas gitu. Jadi kau bayangin serem banget, badanmu masih di luar tapi liftnya udah buka. Aku nggak ngerti itu apa petugasnya yang ketemukan apa gimana, apa emang kerusakan dari Terus bayinya gimana tuh? Kan dia lagi ini kan? sama dibawa sama ibunya. Kasihan kalau bayinya ada apa-apa tuh. jadi emang itu sama. Itu yang membuat semua orang tuh tercengang karena banyak kan sama. Ya kan ibunya nggak bisa Sama. Pantesan tadi bilangnya sedih. Emang sedih itu sih. Nanti anak gede. Dulu aku lahir tapi ibuku Iya. nggak ada di hari mana itu. dia dilahirkan gitu. Terus ini apa sih namanya? Dia tuh langsung meninggal gitu atau masih dalam beberapa Kritis waktu atau gitu di dalam koma? lift? Dia Apa? langsung meninggal karena kan tubuhnya tuh hampir saja atau mungkin sudah terbelah buang kayak ini. Jadi emang nggak terlalu kayak suatu yang serem ya. Jadi pokoknya dikabarin meninggal anaknya selamat. Tuh guys. Terus waktu di itu diperiksa sama petugas-petugasnya gimana?
ada kerusakan, nggak ada apa-apa, gimana bisa bilang gitu coba? Tapi posisinya gini ya, seharusnya kan lift kalau udah deket baru dia Iya. ini baru belum setengah masuk, baru setengah masuk udah langsung ke angkat. Nah, padahal posisi internet itu belum terlihat. Di sini kan ada pasti nyalain rumah sakit. Jadinya Dari rumah sakit ngeklaim bahwa itu tuh nggak salah, emang bener-bener lift baik-baik aja, baik-baik gitu. aja. Nggak mungkin sih. Karena udah diperiksa, sama petugasnya kalau kalau liftnya itu baik-baik saja, nggak ada kerusakan sama sekali. Sih berita yang terakhir ini, mohon maaf nih bikin kita Sedikit galau. menyakiti guys. Guys, jadi inilah ada cerita lagi tentang kayak kelalaian sistem jaringan nomor masih banyak banget sebenarnya cerita. Dari ada yang semuanya itu sebenarnya buat pelajaran sih. Oke, gimana kita akhiri? Apakah kita harus closing video ini? Tentu saja. Oke, mari kita closing. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Oke. Like dan komen.